Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat bergabung di channel Bapak Zaman Now di segmen Ngobrol Santai bersama Rio dari Houston, Texas. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Ibu untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk ngobrol di pagi hari di waktu Ibu yang sedang padat-padatnya nih. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Terus hari ini saya mau ngajak teman-teman untuk ngobrol ya kepada seseorang yang sudah selama 3 tahun ini memimpin warga Indonesia di Texas, khususnya di kota Houston, tapi tidak hanya Houston, juga 10 other states di Amerika, termasuk Puerto Rico dan Virgin Island. Ibu Nana Yuliana. Halo, selamat pagi, makasih banyak Mas Rio. Pagi ini kebetulan udaranya juga lagi sejuk-sejuk ini ya. Alhamdulillah pagi-pagi ya. Terus sejuk dan bisa diterima di Wisma ya Ibu. Amin. Wismanya. Ya, ini Wisma Konjen di Houston. Ya. Terus bagaimana nih Ibu? Mungkin saya mau tahu sedikit apa nih kesibukan Ibu saat ini. Bisa dibilang nih masa-masa injury time sebelum Ibu berangkat ke Republik Kuba, di mana Ibu telah dilantik sebagai duta besar luar biasa ya, untuk Republik Indonesia, khususnya Kuba dan 2 tempat lagi Ibu ya. Iya, betul. Ada 4 negara. 4 negara. Iya. Boleh cerita sedikit Ibu? Baik, selamat pagi teman-teman semua, dan saya senang pagi ini bersama dengan channel namanya tadi apa? Bapak Zaman Now. Bapak Zaman Now. Zaman Now. Oh, Zaman Now. Namanya menarik sekali, dan selamat datang di Wisma KJRI Houston. Pagi ini tanggal ya, sampai lupa karena saya sudah mau packing. Ini hari-hari terakhir saya, dan saya menjadi Konsul Jenderal Republik Indonesia di Houston ini sejak September 2017. Jadi kalau nanti saya berangkat insya Allah tanggal 22, maka saya akan berada di sini 3 tahun 3 bulan. 3 tahun 3 bulan. 3 tahun 3 bulan. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Mas Rio tadi, wilayah kerja saya dari New Mexico sampai Florida. Jadi kalau teman-teman lihat di wilayah Amerika bagian selatan, itu semua wilayah kerja saya, dari New Mexico sampai Florida, tambah US Virgin Island dan Puerto Rico. Jadi it's really a big area, dan kita memiliki warga negara Indonesia yang terdaftar, artinya yang masih mengurus paspor itu sebanyak 20.983. Wow. Jadi really a big numbers. Kalau kita bandingkan dengan KJRI New York dan LA, untuk jumlah WNI-nya kami yang ketiga. Kami yang ketiga terbesar ya, yang ketiga terbesar. Jadi memang karena wilayahnya besar, masyarakatnya juga cukup besar, dan paling besar itu di Texas ini Mas. Di Texas ya? Ya. Kita Texas ini hampir 9.000 lebih WNI kita. Kemudian WNI yang terbesar kedua jumlahnya ada di Georgia. Nah, itu 3.000 lebih, hampir 4.000. Kemudian yang ketiga ada di Florida, hampir 3.000 masyarakat orang Indonesia yang masih mengurus paspor yang terdaftar. Itu di luar diaspora ya. Luar diaspora artinya orang Indonesia yang sudah menjadi warga Amerika. Nah, itu juga bagian dari engagement kita, karena mereka masih Indonesia. Tentu lebih lagi dari 21.000 tadi ya. Jadi memang engagement kita tidak hanya WNI, tetapi juga WNA asal Indonesia. Yang diaspora tadi. Yang kita sebut, ya. Nah, kita mau tarik sedikit nih, mundur jauh ke belakang. Ibu ini lahir dari dari orang tua yang berasal dari Bengkulu dan Cirebon, dan betul. Ibu besar di Jakarta ya Bu ya? Saya lahir besar di Jakarta. Alhamdulillah. Ini boleh cerita sedikit seperti apa sih masa kecil dari Ibu Nana? Apakah memang sudah pada saat masa kecil punya cita-cita suatu saat saya akan melalang benua
seperti Ya. saat ini? Sebetulnya kalau dari kecil itu ya SD, SMP saya pengennya jadi dokter. Jadi dokter Ibu? Bukan jadi diplomat ya. Diplomat. Bukan jadi diplomat. Kebetulan saya SD, SMP, SMA semua di Jakarta. Oke. Jadi waktu saya SMA itu saya cita-citanya pengen jadi dokter. Oh. Tapi memang kemampuan ekonomi keluarga waktu itu tidak memungkinkan, sehingga keluarga saya, ibu saya bilang coba jadi guru. Jadi guru. Nah, cobalah jadi guru, karena kalau jadi guru itu pertama mulia. Betul. Kemudian yang kedua juga cepat dapat kerja. Oh. Ya, jadi akhirnya waktu saya di SMA 3, teman-teman semua ngambil dulu waktu tahun 80-an itu. Kalau kita mau, kalau saya nggak salah ya, ada proyek perintis 1, proyek perintis 2 gitu ya. Proyek perintis 3, proyek perintis 4. Teman-teman saya itu banyaknya ngambil proyek perintis 1. Jadi kuliah di ITB, di UI, di yang besar-besar lah. Saya ngambil proyek perintis 4. Perintis 4? Iya, itu untuk jurusan keguruan. Jadi saya masuk IKIP Jakarta tahun 1981. Saya mengambil bidang studi bahasa Inggris. Studi bahasa Inggris? Iya. Oh, oke. Tadi Ibu juga menyinggung masalah SMA 3 nih. Saya masih ingat lirik akhirnya ya. Jaya jayalah SMA 3 untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Mas Rio dari SMA 3? Saya kebetulan alumni SMA 3 Ibu. Tahun berapa? Tahun saya masih muda 96, ya? 96. Oh, jauh banget. Saya lulus tahun 81, Mas. 81. SMA-nya dulu di mana? SMA 3. No, SMP-nya. Oh, SMP-nya SMP 1 Negeri 1. Oh, SMP Negeri 1 itu Jakarta SMP Pusat. top itu waktu itu di Cikini ya. Di Cikini. Iya, Bu. banyak teman-teman saya yang dari SMP 1 masuk ke SMA 3. Betul. Saya kebetulan tinggal di Tebet, daerah Saharjo. Oh, oke. Jadi SMP saya SMP 17 Agustus, SMP swasta. Oh, itu bagus juga itu Ibu pada saat Tapi itu. waktu itu saya the best student. The di best situ. student? Di SMP, mungkin karena lagi semangat belajar ya. Jadi saya siswa terbaik di sekolah. Nah, waktu itu kita bisa memilih 3 SMA. SMA 3 waktu itu, SMA 8 karena kan rayon ya. Betul. Rayonisasi SMA 3, SMA 8 dan SMA 26. Oh, SMA 26. Ya, betul, di sudah Tebet. Ya. Nah, karena waktu itu SMA 3 teladan, saya pilih yang teladan. Yang teladan. Jadi memang teladan. Waktu Mas Rio masih teladan namanya. Waktu itu masih ya? masih Iya, teladan, masih teladan. Iya, jadi saya pilih SMA 3 di situ dan alhamdulillah dari situ banyak teman, banyak inilah, dan waktu itu masih teladan tuh. Masih teladan ya. Iya. Dan kalau melihat background ibu tuh memang terjun banyak aktif di organisasi. Yeah. Mengingat ibu dari SMA Negeri 3, apakah memang sudah tumbuh rasa ketertarikan ibu terhadap organisasi sejak SMA atau? Saya tuh sebenarnya senang belajar ya. Senang Jadi belajar, waktu SMP itu saya aktif di Pramuka. Di Pramuka. Iya. Kalau SMA saya aktif ikut karate, Oh. ikut ensemble musik, waktu itu sama ada science club. Science Club, okay. ya. Jadi waktu itu ngambil science club, itu bagian dari mata pelajaran kimia. Jadi kita nyampur-nyampur, bisa jadi sabun, Betul. bisa jadi apa gitu. Memang karena waktu itu kan saya pengennya jadi dokter ya. Iya, Ibu. Cuma karena memang kondisi ekonomi saat itu, ya udah akhirnya saya menjadi guru, masuk ke IKIP Jakarta, tapi saya tidak pernah menyesal dengan pilihan saya itu. Oke. Iya. Nah, Ibu mengenai organisasi, saya juga baca Ibu ini bergabung dalam Perempuan Lira. Yeah. Itu boleh diceritakan sedikit seperti apa organisasinya itu, Bu? Saya sebetulnya waktu kuliah itu bukan hanya ini, kalau Lira masih baru-baru ya. Baru ya, Bu ya? Baru ya. Kalau yang sebelumnya itu kan saya ikut di organisasi pemuda seperti KMPI. Kemudian juga saya masuk Kosgoro. Dan itu untuk melatih leadership
dan juga networking. Ya, networking. Jadi memang pada saat itu kalau kita mahasiswa memang kita harus juga membangun leadership kita dan juga kemasyarakatan. Ini penting menurut saya supaya kita juga mengenal isu-isu apa yang menjadi pembahasan pada saat itu sehingga kita bisa take part, mengambil bagian, menyampaikan pendapat kita, opini kita. Apalagi leadership itu saya kira tidak bisa kita dapatkan hanya di bangku sekolah. Dan itu harus kita capai lewat keaktifan kita baik di organisasi manapun, begitu juga di organisasi di kampus gitu. Jadi saya kira kesempatan saya mengikuti organisasi itu kesempatan yang sangat berharga. Kalau yang terakhir ini memang ada satu LSM namanya Lira, dan saya diminta juga untuk menjadi salah satu pembina lah, tapi saya masih aktif di Kosgoro. Di Kosgoro sampai sekarang Ibu. Bukan partai politik ya, ormasnya. Karena kalau PNS kan nggak bisa. Oh ya, betul Ibu. Nah Ibu tadi juga setelah SMA Ibu masuk IKIP Jakarta, dan itu sesuatu pekerjaan yang mulia karena sebagai seorang guru, dan Ibu mengambil jurusan bahasa Inggris itu Ibu ya. Jadi saya semester 3 itu udah ngajar di SD Mas. Saya udah ngajar di SD waktu itu kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu kan SD itu dapat pelajaran bahasa Inggris ya. Iya. Jadi saya mengajar bahasa Inggris sambil kuliah. Lalu saya juga mengajar di kursus-kursus bahasa Inggris sehingga waktu kuliah itu saya udah bisa membiayai diri saya sendiri. Karena saya punya adik 4 orang. Jadi keluarga saya bisa fokus ke adik-adik saya yang lain gitu. Betul. Jadi selama itu membagi waktunya luar biasa lumayan. Ibu ya. Dan saya alhamdulillah karena niat saya itu untuk sesuatu itu cukup kuat. Semester 4 selesai saya ikut program pertukaran pemuda Indonesia Kanada. Dan itu juga kita kompetitif ya, karena di setiap provinsi itu hanya bisa diambil 2 orang, dan saya mewakili Jakarta waktu itu untuk ikut program pertukaran pemuda Indonesia Kanada selama 4 bulan di Kanada. Lalu dengan orang-orang Kanadanya kita ke desa. Saya yang pertama ke Kalimantan Tengah waktu itu, kita membangun desa bersama orang-orang Kanadanya. Jadi itu pengalaman pertama saya untuk expose dengan luar negeri. Barangkali itu yang membentuk saya, akhirnya jalan saya seterusnya masuk ke Kemlu ya. I don't know, tapi that's what I feel. Maybe that is the starting point. Starting point ya. Ini yang saya flashback lagi pengalaman saya ke belakang. Kayaknya itu yang membuat saya akhirnya saya kecemplung di Kemlu. Terus kemudian berikutnya gitulah. Oke. Jadi pada saat Ibu mengajar anak sekolah dasar, itu punya pengalaman yang berkesan. Iya sangat. Jadi gini, kalau kita ngajar anak-anak ya, kita nggak bisa ngajar dengan abstrak, dengan konsep. Jadi kalau saya ngajar this is an egg misalnya, saya bawa tuh dari rumah telur. Terus misalnya saya ngajarin spoon ya kan, kita ngajarin benda-benda yang konkret. What is in English this one? So I have to bring the spoon, the fork, kemudian telur, kemudian jadi benda-benda itu saya tunjukkan langsung kepada mereka, sehingga it will easy for them to it will be easy untuk memorize. Jadi harus diasosiasikan bendanya dengan penyebutannya gitu. Nah, yang menarik kalau selesai naik-naikan ya, kita guru-gurunya gitu sama orang tuanya dikasih batik, dikasih sebagai terima kasih ya. So that is very interesting experience. Dan kemudian saya harus tinggalkan karena saya mengikuti program pertukaran pemuda Indonesia Kanada, so almost 1 year
saya izin tidak masuk kuliah, jadi saya cuti 1 tahun. Cuti 1 tahun. Okay. Kemudian saya gabung lagi ke kampus semester 6 sampai semester 8. Okay. Tapi semasa itu saya sudah mulai ngajar kursus-kursus lah. Okay. I feel more confident untuk ngajar di tempat kursus-kursus. Okay. Jadi dulu kan banyak kursus-kursus bahasa Inggris ya. Betul. So there's also praktis bahasa Inggris yang saya dapatkan. Kalau enggak waktu di Kanada saya sini kamus karena bahasa Inggris saya kan masih terbatas. Betul. Ya, dan kita nggak confident juga ngomong bahasa Inggris waktu itu karena kita belajarnya grammar dulu gitu ya. Jadi untuk yang conversation itu masih sangat terbatas gitu. Okay. Nah, selesai kuliah saya waktu itu sudah diterima mengajar di Universitas Nasional, tapi I decided untuk dan saya diminta untuk jadi group leader. Saya ikut lagi program pertukaran pemuda Indonesia Kanada as a group leader. Jadi it's almost 1 tahun saya ikut program tersebut, baru saya mengajar di Universitas Nasional. Universitas Nasional. Ya, di Jakarta. Oke. Nah itu belum masuk Kemlu ya? Oh belum itu Ibu ya? Belum. Nah ini agak menarik juga di Universitas Nasional Ibu ya. Ini Ibu Nana juga merupakan sebagai dekan termuda, benar itu Bu ya? Ya, saya jadi waktu itu saya masuk ke UNAS sebagai dosen. Sebagai dosen ke 87 ya, 87, kemudian 88, 89 saya mulai mengajar di Kemlu, mengajar bahasa Inggris di Pusdiklat Kemlu. Melalui UNAS Ibu ya? Melalui UNAS. Melalui UNAS, oke. UNAS. Kemudian saya mendapat kesempatan untuk beasiswa ke Australia. Dan saya mengambil beasiswa waktu itu ke Australia untuk ngambil S2 Applied Linguistic. Karena saya kan background saya pendidikan bahasa Inggris ya. Saya ngambil Applied Linguistic. 93 saya pulang. Nah, situlah saya mulai ditawarin untuk jadi Pudek 1 dulu. Waktu itu dekannya Pak Ius Badudu. Mungkin masih ingat ya. Iya. Kalau kita namanya familiar. Nonton Betul. TVRI, belum ada TV yang lain tuh, masih ada cuma satu TVRI Pak Profesor Ius Badudu. Nah, beliau adalah dekan di Fakultas Sastra di UNAS, saya Pudek 1. Kemudian tahun 99 saya terpilih menjadi dekan karena kalau di universitas itu kan menjadi dekan itu adalah pemilihan. Ya, pemilihan. Jadi saya menjadi dekan kalau nggak salah tahun 99, tapi saya udah masuk Kemlu. Saya masuk Kemlu 93 waktu itu. 95. Jadi setelah saya pulang kuliah S2, saya melamar di Kemlu tahun 95. That's the starting point of my career as diplomat gitu. Tapi waktu itu jadi lucu juga Mas. Di UNAS saya udah jadi pejabat sampai jadi dekan waktu itu. Tapi di Kemlu saya masih staf biasa karena baru masuk gitu. Jadi yang masih disuruh fotokopi. Tapi kalau di UNASnya saya udah jadi bos gitu kan. Saya jadi bos yang bagian nyuruh-nyuruh. Betul. Nah gitu. Itu bagaimana itu Ibu tentu menjadi sesuatu yang sangat value-nya besar untuk Universitas Nasional. Dan apakah mereka rela begitu saja? Silakan Ibu untuk mengambil ke karir berikutnya sebagai diplomat di. Nah jadi gini, saya 99 jadi dekan. Kemudian saya atur waktunya. Ketika waktu itu kan kalau pegawai negeri jam 3 kita udah pulang ya. Nah kebetulan rumah saya di Lenteng Agung. Jadi saya mampir ke kalau UNAS itu kan di Pejaten. Saya mampir di UNAS dari jam 3 ke atas sampai jam 7, jam 8. That's my time di UNAS. Dan juga hari Sabtu. Jadi untuk manajemen fakultas dan sebagainya, karena kita kan punya Pudek 1, Pudek 2, Pudek 3 ya. Lalu sampai tahun 2001 saya penugasan. Tapi selama itu saya juga harus mengambil pendidikan Mas di Kemlunya. Namanya pendidikannya Sekdilu. Jadi itu untuk yang diplomat baru masuk. Itu ada pendidikan selama 1 tahun. Lalu dari Kemlu itu lanjut dengan S2
Jadi saya juga S2 lagi di UI, ngambil jurusan hubungan internasional. Oh, gitu. oke. Jadi I have two master degree, satu dari Australia, yang satu lagi dari UI hubungan internasional. Jadi apa yang Ibu sampaikan dari awal, memang Ibu suka belajar, memang terbukti ya dari berbagai macam ilmu yang sudah Ibu ambil, mulai dari Universitas Indonesia dan kuliah di Australia. Nah, Ibu dengan segala macam background pendidikannya itu, akhirnya Ibu mulai untuk dinas sebagai seorang dari Departemen Luar Negeri. Biasanya sudah mulai penempatan ya Ibu ya. Ibu mulai di Filipina dan kemudian di Thailand. Ya. Nah, itu gimana Ibu pada saat itu pengalamannya di dua tempat negara Asia? Ya, jadi 2001 itu saya ditugaskan di KBRI Manila karena memang saya suka belajar. Jadi waktu di Manila itu sambil bertugas saya juga ngambil S3. Oke, jadi belum berhenti itu Ibu? Belum. Masih terus? Ngambil S3 sambil belajar, sambil sekolah, sambil bekerja, sambil sekolah juga. Saya ngambil S3 di University of Santo Tomas. Saya mengambil jurusan International Development. Jadi susah-susah juga sih bagi waktunya ya. Pasti. Tapi alhamdulillah, apalagi masih punya anak kecil waktu itu dua, perempuan dan laki-laki. Jadi I was struggling very hard untuk manage my time antara kerja dan juga tugas-tugas di sekolah gitu. Betul. Dan saya waktu itu staf di bidang politik di KBRI Manila. Jadi saya juga nangani untuk anggota Komite 8 OKI, itu namanya OKI itu Organisasi Konferensi Islam. Yang kita Indonesia itu diberi tugas untuk menjadi bridging. Ada perjanjian Government of Philippines dengan MNLF. Karena MNLF itu kan di Mindanao. Mereka ingin merdeka. Jadi Indonesia menjadi koordinator untuk memfasilitasi menjadi bridging antara pemerintah Filipina dengan MNLF. Saya masuk sebagai anggotanya untuk memonitor perjanjian kesepakatan tersebut antara Government of Philippines dengan MNLF. Jadi saya memang waktu itu banyak sekali ke Filipina Selatan, ke Mindanao, Tawi-Tawi, kemudian Basilan, daerah-daerah konflik di Filipina Selatan waktu itu. Dari situ alhamdulillah S3 saya selesai. Saya selesaikan di Indonesia setelah kembali 2005. Dan dari situ saya masuk di Direktorat Diplomasi Publik. Kemudian saya ditarik menjadi eselon 3. Jadi first posting eselon 4 dulu. Dulu masih ada eselon 4 ya. Kalau di Kementerian Luar Negeri. Nggak lama dari situ saya ditarik di BPPK, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, itu kayak litbangnya di Kemlu. Jadi eselon 3. Alhamdulillah selesai juga S3 saya. Kemudian saya ditempatkan di Bangkok. Jadi masih di ASEAN. Masih di ASEAN ya. Jadi begitu. Nah, Ibu nih, saya kurang paham bagaimana proses perputaran karir di Departemen Luar Negeri. Tapi Ibu nih memang fokusnya awalnya di Southeast Asia. Tapi suatu saat pemerintah memerlukan Ibu terbang jauh ke benua Amerika menjadi konsulat jenderal. Itu gimana ceritanya, Bu? Nah, dari Bangkok itu saya koordinator fungsi ekonomi. Jadi saya nangani ekonomi situ. Kemudian saya pulang karena kalau di Kemlu itu kan ada pendidikan untuk yang diplomat baru masuk. Itu namanya Sekdilu. Nah, setelah pulang penugasan yang pertama, dia harus sekolah namanya Sesdilu. Setelah penugasan yang kedua, pulang namanya Sesparlu. Ya, nah, jadi saya pulang dari Bangkok, saya mendapat tempat di Pusdiklat. Karena mungkin
Background saya memang pendidik ya. Yeah. Waktu saya sebelum berangkat ke Manila juga saya di Pusdiklat. Oh, oke. Terus pindah ke Direktorat Diplomasi Publik, lalu ke BPPK. Setelah dari Bangkok, saya masuk lagi di Pusdiklat. Masuk lagi di Pusdiklat gitu ya. Dan dari situlah karir saya setelah menyelesaikan pendidikan saya separuh. Saya mendapat amanah untuk menjadi direktur sekolah dinas luar negeri. Wow, jadi saya menjadi direktur SESDILU namanya. Oke. SESDILU itu sekolah staf dinas luar negeri. Jadi untuk yang mid career diplomat, diklat-diklatnya itu saya kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya. Jadi ternyata memang background saya sebagai pendidik, kemudian dari IKIP Jakarta, it still has a relation dengan Kemlu di Pusdiklatnya. Dan dari situ baru saya penempatan sebagai Konsul Jenderal RI di Houston 2017. Gitu. Jadi it's a long process. Tapi menurut saya karir saya cukup termasuk cepat karena memang rata-rata itu setelah penugasan ketiga baru menjadi konjen atau menjadi duta besar. Tapi saya selesai penempatan kedua, alhamdulillah langsung mendapat kesempatan untuk menjadi konsul jenderal di Houston lagi, di Houston, Amerika Serikat.